don't think about the how. Orang tua aku tuh nikah muda tanpa keadaan finansial yang cukup. Gue harus bisa exchange. Kalau aku nambah 1 semester lagi just for that English class, kayak who's gonna fund me? Aku ngeprint buku TOEFL sebelum ini. Pada akhirnya that GPA itu kayak no one really see it. 5 or 4 interviews itu di Euro. Kayak aku interview hari ini, besoknya langsung dikasih over letter dan I have to decide within 24 hour. Ya after all discussions and considerations, then ya udah, aku when you are longing for it, the whole universe will try to help you to get that. Welcome back to Running Rendang, berunding-runding yang rendang-rendang. Kali ini kita mencoba format baru, format podcast, dan kita ngobrol-ngobrol santai dengan bintang tamu yang sangat spesial, yaitu Sabila Margi Rizky, istri tercinta. Yang kamu kayaknya cerita hidupnya lumayan packed, lumayan banyak actionnya nih dari lahir sampai sekarang. Yang ya lahir dalam kondisi mungkin ekonomi kurang begitu privilege. Kemudian sekolah juga ada tantangannya. Yes. Dan juga kuliah masuk statistik yang itu katanya juga nggak terprediksi gitu ya. Dan sekarang bahkan masuk kecemplung ke data dan kerja di Kuala Lumpur gitu. Jadi banyak banget actionnya. Tell me more about that. Tell me about your story. Gimana itu? Okay, so as you have mentioned as well gitu ya, dulu tuh aku nggak terlalu privilege lah ya, bisa dibilang kayak keluargaku ya dari ekonomi yang mungkin agak menengah bawah, karena waktu itu orang tuaku tuh nikah muda tanpa keadaan finansial yang cukup kayak gitu. Nah kemudian gitu ya kalau sekolah mungkin ya TK biasa aja lah ya, TK biasa yang tipikal dekat rumah kayak gitu. Kemudian dan mungkin karena hidup di zaman dulu juga, walaupun kayak itu TK biasa dekat rumah, aku merasa lingkungannya cukup oke lah ya gitu, nggak yang liar gimana quote and quote. Kemudian habis itu aku SD itu aku di sekolah negeri biasa yang kayak SPP-nya pun murah gitu. Jadi sebenarnya ini agak lucu juga waktu aku SD. Jadi kakak dan adekku itu sekolah di SD negeri yang number one gitu di kota, kayak the best gitu ya, the best public elementary school. Tapi aku tuh nggak terima di situ gara-gara betul aku tuh dulu kayak pemalu banget, kayak nggak berani ngomong di depan orang. Terus kalau ingat banget waktu itu kayak pernah ke McD mau minta saus ke abang-abangnya gitu ya, kayak nggak berani gitu ya, kayak nggak ada keberanian untuk ngomong gitu. Sebegitunya aku tuh dulu. Jadi waktu SD ketika aku mau tes masuk ke that best public elementary school itu, aku tuh nggak keterima. Ada tes ya? Ada tesnya. Yes, karena itu emang kayak SD cukup oke gitu lah ya. Jadi ya of course ada tesnya, banyak banget yang minat untuk masuk ke situ. Dan aku gak terima. Jadi aku tuh keterima di SD yang SD negeri yang biasa aja. Itu di sampingnya. Itu lokasinya tuh kayak sebelahan gitu. Nah jadi dari 3 bersaudara itu literally kayak aku anak tengah yang kayak di sekolah SD jelek sendiri gitu ya dalam artian. Nah terus kayak gitu, kenapa kita di SD negeri? Karena ya simple, waktu itu orang tuaku nggak ada biaya yang lebih gitu ya untuk ngefund kita di sekolah swasta. Nah begitu SMP, jadi aku cukup suka juga dengan metode parenting orang tuaku waktu itu. SD kita dibiarin di sekolah negeri ya, karena emang biayanya nggak ada untuk ke swasta. Nah untuk SMP, karena mamaku tuh berpikir bahwa ini adalah momen dimana anak itu berkembang. Anak itu kayak mulai puber, mulai paham dengan dunia-dunia luar sana. Jadi aku SMP itu dimasukin ke SMP Islam swasta, yang mana kayak cukup aku bisa bilang cukup kental dan seimbang antara duniawi dan pendidikan ya, surgawi dan akhiratnya itu gitu. Nah jadi kita bertiga itu SMP di situ gitu, tiga-tiganya, karena itu emang ya SMP swasta, nggak ada tes juga lah ya waktu itu masuknya. Cuman ya aku bisa bilang untuk saat itu di tahun 2000 sekian dan dengan keadaan ekonomi keluargaku yang seperti itu, bisa dibilang itu tuh cukup berat untuk orang tuaku nyekolahin kita di situ gitu, dengan biaya SPP yang ya waktu itu kayak mungkin around kayak 500 ribuan sebulan, dan itu kayak berat banget buat orang tua kita gitu ya waktu itu. Nah tapi ya emang aku bisa bilang metode orang tuaku tuh kayak pas banget, karena aku ngerasa kayak itu momen-momen kayak teman-teman tuh kayak mulai pada pacaran gitu kan, mulai yang kayak melakukan hal-hal adegan dewasa gitu kan. Cuman bebas. Yes, bergaul bebas, dan aku tuh kayak ngerasa terlindungi aja sih gitu. Dan itu momen yang nge-enforce kita untuk pakai kerudung. Jadi waktu SD kan aku gak pakai kerudung, karena kayak Indonesia kayak bocil-bocil biasa gitu kan. Nah
SMP tuh kayak di-enforce untuk pakai kerudung, dan emang itu juga momen dimana kita kan kayak udah mulai, ya itu tadi, dewasa gitu. Jadi mulai mikir, di situ tuh itu kayak aku ngerasa it's a good method gitu. Nah untuk SMA, mamaku tuh mulai ngelepas gitu, dalam arti kayak terserah deh lo mau kemana gitu, selama biayanya ya cukup gitu. Jadi waktu itu ya kita semua di SMA negeri, tapi yang negeri beda-beda literally, karena ya udah kayak tergantung aja gitu lolosnya tuh di mana. Dari orang tua aku juga kayak nggak terlalu yang kayak lo harus sekolah di sini ya gitu, nggak gitu. Di mana aja serezekinya anak gitu. Dan kebetulan karena nah SMP itu aku bisa bilang kayak momen aku tuh mulai kayak sadar, oh iya kita tuh di hidup tuh nggak boleh kayak gini gitu-gitu ya. Karena mungkin ya jadi agama juga gitu kali ya. Jadi mendewasanya tuh di situ gitu. Dan aku cukup banyak belajar sendiri, izin belajar. Jadi waktu itu tuh waktu SMP kayak semua orang literally pada les. Aku doang satu angkatan yang nggak les, literally sendirian nggak les. Dan akhirnya aku belajar sendiri gitu, karena kayak nggak tahu, kayak termotivasi aja, hidup ini tuh kayak wow gitu ya. Nah jadi aku belajar sendiri dan aku dapet lolos ke SMA yang best in town gitu. Jadi kayak mungkin kayak itu agak kayak Masa kejayaan. flipping, enggak, not masa kejayaan, but kayak flipping point gitu. Jadi kayak waktu SD aku keterima kayak di SD jelek gitu, but ketika SMA kayak aku keterima di Yang terbaik. top high school gitu. Jadi wow. Nah cuman di SMA itu emang rada apa ya, culture shock dalam artian gini loh, kayak gila gue udah belajar mati-matian kayak masih aja kayak kena remedial, itu satu. Terus kedua, banyak banget ketemu orang-orang pinter yang kayak nggak tahu pinternya gila-gila banget gitu. Jadi kayak oh wow gitu, itu momen yang kayak ngerasa lo nggak boleh ngerasa lo tuh paling Pinter. pinter, karena kayak there is always someone smarter than you, there is always someone better than you, there is always someone yang coming from apa ya, more privileged family than you gitu. Dan emang di SMA aku itu juga banyak anak-anak orang kaya gitu, bisa kita bilang udah ya mereka pintar, terus mereka kaya juga gitu. Jadi kayak wow, kayak full package. Dan kayak it's ya semua modelan ada lah waktu itu di SMA aku bisa bilang. Dan terus dari situ, dari SMA tiba-tiba masuk ke statistik, itu kayak ada cerita tersendirinya juga kan. Sebenarnya you didn't want to be a statistician, or you didn't even know, right? What statistics is actually. Oke. Jadi waktu aku di SMA gitu ya, karena again kayak that so called best school in town gitu kan. Jadi kayak semua orang tuh berlomba duniawi gitu ya. Kayak targetnya waktu itu, aku inget banget semua teman-temanku tuh kayak, kalau lo nggak pengen jadi dokter, lo pengen jadi engineer. Engineer as in orang teknik gitu, bukan software engineer ya. Kayak udah either kayak udah lo mau jadi dokter, lo mau kerja di teknik perminyakan gitu ya, atau lo jadi lawyer. Kayak only those kind of profession yang kayak orang-orang tuh kayak wow gitu. Other than that kayak no, you're not successful gitu. Ada kayak that kind of mindset yang wow gitu. Oke. And then semua orang juga kayak waktu itu ngejar UI ITB, aku ingat banget. Karena kita dari Bogor gitu, kita dari Bogor kayak semua orang tuh ngejar UI ITB. Even kayak IPB sendiri kayaknya pada biasa aja orang juga gitu ya. Jadi kayak, dan bener-bener kayak kalau lo nggak UI ITB lo nggak sukses. Bener-bener kayak semua orang tuh kayak gitu. Jadi kayak minder banget rasanya kalau lo tuh nggak aiming for UI atau ITB. I think that the price for even like ya di tempatku juga gitu, sekolahku ya UI ITB. Yeah, That's it gitu. Yeah. That's the target. Ya itu kayak pikiran anak-anak Jabodetabek gak sih waktu itu. Nah jadi dan aku pun emang sebenarnya nggak tahu mau jadi apa gitu ya. Kayak jadi oke, jadi kayak ke bawah-bawah. Oke, gue mau teknik apa ya, nggak tahu juga gitu ya. Kayak masih udah bodo amat, yang penting teknik. Nah cuman waktu itu aku rada beda pemikiranku. Aku nggak mau UI ITB. Kenapa? Karena kayak maybe first it's just like too close to home. Itu yang satu. Terus yang kedua, kayak semua orang mau ke sana gitu, kayak why gitu, I just don't get it gitu. Dan kayak aku ngerasa mungkin karena aku udah cukup ngoyo di kehidupan SMA, dalam artian kayak gue nggak pinter-pinter banget gitu. Di SMA pun kayak cukup struggling, dalam artian kayak aduh, aku juga anak ekskul kan, dan aku tuh bukan anak yang kayak belajar banget gitu. Aku bukan yang tipikal kayak gitu. Dan to be very honest gitu, I just cannot gitu ya.
untuk kayak yang kayak menjadi sangat kutu buku dan kayak selalu belajar gimana, nggak juga gitu. To be honest, sometimes ujian itu aku nggak belajar, I don't even prep for it because kayak what is this gitu kan. Kayak aku tuh yang tipikal kayak gitu. Jadi aku ngerasa kayak kalau aku harus nyemplungin diri aku sendiri ke UI ITB itu kayak kayak bunuh diri aja sih, aku ngerasanya kayak gitu. So kayak I don't want to go there. Well, why should I? Gitu sih. Nah, jadi aku punya pemikiran yang kayak oke, dari awal itu sebenarnya udah aiming ke ITS. Dan kenapa ITS? Sebenarnya kayak mungkin aku ngerasa I see myself gitu more fit with the culture of ITS itself rather than kayak UI atau ITB gitu. Dan waktu itu sebenarnya kakakku kuliahnya di Surabaya juga, bukan di ITS tapi dia kuliah di Surabaya juga. Jadi aku ngerasa ya udah gitu. There is someone that I know living in Surabaya. So Right. oke, aku aimingnya tuh ke ITS. Cuman mamaku masih kayak coba apply UI gitu kan. Jadi ya udah gitu. Waktu itu SNMPTN itu aku nggak lolos gitu karena SNMPTN itu nggak even bisa apply SNMPTN because angkatanku adalah kalau nggak salah ya tahun pertama di mana untuk ikut SNMPTN aja lo tuh harus top 75% and Right. could you imagine that I'm not even the top 75% of the crowd, you know? So I was like down and numbers gitu at that point, I would say. And then, but nggak necessarily itu juga ya. Some factor happens that make me nggak masuk ke 75% itu sebenarnya. Maybe naturally aku part of that 75%, but one thing led to another, so aku nggak part of that 75%. Anyway, okay, so aku nggak even bisa daftar SNMPTN. Nah, kemudian di SBMPTN ujian tulis, di ujian tulis itu aku sempat masukin UI gitu. As pilihan satu atau aku agak lupa, tapi kayak ya udahlah formality aja gitu. I don't wanna be accepted di UI juga waktu itu. Jadi aku tetap apply UI, terus abis itu, tapi aku masukin ITS untuk pilihan 2 dan 3. Nah, di ujian tulis singkat cerita aku nggak lolos gitu ya. Again kayak I don't know what did I do back then gitu. I feel like I studied but Not lolos. no, I feel like I studied, but I still feel like I don't understand anything. So when the question pop up during the exam, I feel like what the fuck is this? So kayak still gak apa-apa juga gitu. Nggak tahu, mungkin kayak emang turns out ya aku juga paham bahwa that kind of fisika, biology, it's just not me. Dan it's just not me, so kayak that kind of thing itu nggak bisa masuk gitu ke kepalaku. Nah, kemudian setelah itu ada beberapa ujian mandiri yang ya udah aku ikutin banyak gitu. Even ITB Cirebon waktu itu. ITB Cirebon, kemudian UI, UGM, Undip, sampai ITS ujian mandiri itu yang aku ikutin. Nah, singkat cerita lulus. Jadi titik baliknya tuh gini, selama ujian mandiri itu aku tuh selalu pilih teknik. Titik balik kedua. Belum titik balik kedua, tapi kayak aku selalu pilih teknik. Kenapa? Karena itu kayak masih nggak tahu dan kayak masih kayak ke bawah mindset teman-teman SMA aku bahwa teknik is prestigious dan Right. gitu. Jadi aku pilih teknik. Teknik apa? Nggak salah aja, yang penting teknik. Nah, kemudian ketika aku lagi ujian tulis UGM, di situ aku pilih teknik semua. Aku pilih 3 jurusan dan 3 itu ada di top 5 jurusan di UGM. I don't know what kind of strategy that I did back then. There was no strategy at all gitu. It's just like shooting a bullet in the blank page gitu. Nah, jadi ketika aku kayak lagi ujian tulis UGM, itu aku mulai notice kayak di kanan, kiri, depan, belakang aku literally everyone. Nomor 1 itu teknik, nomor 2 dia pilih statistik, kemudian nomor 3-nya tuh MIPA. Then I feel like, oh shit, like everyone punya strategi. Strong strategy. Ya, everyone punya strategi, tapi aku kayak pilihan 1, 2, 3 just like the top jurusan di UGM, kayak what the fuck am I doing gitu. Dan dari situ aku kayak udah notice kayak gue gak lolos deh. Even kayak di situ waktu masih ujian ya, kayak aku tuh masih notice kayak gue gak lolos. Dan setelah ujian tulis UGM itu aku mulai ganti strategi. Pilihan 1 teknik, pilihan 2 aku masukin statistik, dan pilihan 3 MIPA. Setelah aku pikir-pikir juga emang ya kayak statistik itu adalah ranah ilmu yang I don't know, it learns everything gitu. Jadi kayak, tapi passing grade-nya juga nggak setinggi kalau kita ngomong teknik. Tapi emang dia pun nggak serendah MIPA, I would say. Jadi, oke, kalau ditanya kayak lulusan statistik kerja apa, I didn't know back then. Kayak, ya udah aja, penting gue kuliah gitu. At least gue nggak gap year waktu itu.
Karena ya kayak ya udah gitu. Waktu itu pressure-nya kayak gitu aja. Nah, dari situ aku mulai ganti. Nah, singkat cerita di ujian mandiri itu aku dapet di Undip dan juga di ITS dan UNS. Hmm. UNS dan ITS. Dan dua-duanya aku dapat statistik dan pengumumannya waktu itu emang ITS duluan. So, but anyway, aku mau ITS dari awal. Jadi ketika aku dapat ITS, aku langsung ambil. Aku langsung daftar ulang, cepet banget gitu. Tanpa nunggu hasil. Waktu itu kayak ada hasilan pending gitu, but I forgot what. Kayak mungkin UNS dan Undip. Kalau nggak, pokoknya ada hasilan pending, but kayak aku nggak care waktu itu. Kayak begitu dapat ITS, aku langsung daftar. Gitu. So kayak eh, kalau ditanya kayak kenapa masuk statistik kayak gitu aja, sebenarnya kayak itu nggak tahu. It's a Memang udah rezekinya gitu. ngasal decision ya. Itu bukan dan statistik itu bukan something yang aku kebayang during 3 years of high school. Itu kayak nggak kebayang sama sekali bahwa aku akan take statistik kayak gitu. Setiba-tiba itu dan secepat itu tiba-tiba ada tata statistik kayak gitu. So itulah yang membawa aku ke jurusan statistik sebenarnya. Dan ya tadi perjuangannya lumayan banyak banget kayak step-stepnya, dan bahkan di statistik pun kamu ya nggak gampang-gampang juga kan, kayak ya ada perjuangannya, ada maybe you didn't know as well, atau kayak nggak expect juga kayak ada exchange. Berapa kali exchange? Ada 2 kali exchange kayaknya. How about the exchange? What was that experience of exchange? Oke, so dari awal masuk sebenarnya gini, doa aku tuh simpel. Waktu aku mau kuliah, doa aku tuh simpel kayak ya Allah, saya pengen masuk kuliah yang mana saya tuh nggak perlu terlalu ngoyo banget, tapi IPK saya bisa 3 ya Allah, gitu. Itu jujur doa, iya minimal tuh yang 3 aja udah, gitu. Itu doa waktu aku menuju pengumuman UI. Itu ketika masih SMA ya, maksudnya masih SMA doa aku tuh kayak gitu. Jadi dan ternyata ya diwujudinnya di statistik dan itu benar gitu. Sepanjang 4 tahun aku kuliah, aku tuh nggak yang terlalu ngoyo banget belajar, quote and quote. Hidupku tuh, kuliahku tuh nggak cuma belajar. Jadi aku tuh bukan anak kupu-kupu kuliah pulang kayak belajar no gitu. Aku tuh anak yang kayak kuliah dan aku ikut apa ya, ekskul ya mungkin ya, UKM ya, di kuliah UKM disebutnya. Aku tuh anak yang kuliah dan ikut UKM iya, nongkrong iya, gitu kan. Jadi kayak ikut kepanitiaan juga iya gitu. Lengkap. Semuanya tuh jalan dan IPK aku tuh masih oke gitu. I won't say kayak wow, tapi kayak ya ada 3 plus Ada nyata adanya gitu. Jadi kayak wow gitu. All the time aku pikir kayak ini benar-benar Allah tuh ngasih jalan yang kayak doa lo apa, Allah akan kasih. Tapi apa yang Allah kasih tuh lu nggak akan tahu itu tuh apa gitu. Kayak sama kayak aku dari dulu pengen teknik ya for no reason, actually I want teknik for no reason. Dan kayak coba bayangin kalau aku masuk teknik mungkin IPK aku nggak akan 3 gitu. Kalau aku masuk teknik mungkin aku akan ngoyo dan aku akan kayak menangis setiap hari gitu karena setiap hari selalu belajar gitu kan. Dan nggak bisa bersosialisasi dan lain-lain, nggak even sempet untuk tahu apa itu UKM gitu. Mungkin aku akan kayak gitu. Nah tapi dengan aku masuk statistik kayak aku bisa ikut UKM dan itulah momen yang dimana ngebuka mata aku kayak oh dengan exchange opportunity gitu. Jadi awal-awal masuk statistik itu kan kita ada orientasi ya. Di momen orientasi itu tuh dimana kayak banyak seniorku yang udah exchange atau S2. Sebenarnya kayak nggak banyak yang ngisi exchange waktu itu, tapi banyak yang ngisi materi mereka tuh S2 di luar negeri. Karena memang banyak banget beasiswa-beasiswa yang ngedukung untuk jurusan statistik itu sendiri gitu. Jadi banyak orang-orang kayak ngisi materi ketika momen orientasi itu dan kayak itu ngedrive aku banget bahwa oh oke, gitu. Gue harus bisa exchange. Nah, dari awal ya syarat exchange itu ya bahasa Inggris kan gitu. Jadi dari awal tuh aku mulai kayak suka rutin untuk ikutan TOEFL test gitu. Yang mana ya to be very honest kayak Englishku back then itu nggak bagus-bagus banget. Tapi Berapa TOEFL? when I was first year di ITS, no ya, hey, 500 ya? no, it was like around 470. 400. Yeah, 400, yeah. but 300 lah please. Yeah. Yeah, it was like around 470ish or 450 something. To be honest, I was like so shocked. Kenapa? Karena itu emang pertama kali momen aku tes TOEFL. Tapi aku nggak expect kayak gitu. This dumb gitu. Karena kakakku itu bahasa Inggris cukup bagus. Dan
dia nggak les ya, dia kayak bukan anak les gitu. Kita semua bukan anak les by nature, dari kita terlahir dari orang tua kita tuh bukan anak les tiga-tiganya. Kita tuh kayak nggak suka banget. Kita bukan kayak gitu. Nah, kakakku even tanpa les bahasa Inggris dia tuh bagus, dan TOEFL dia tuh nggak sebobrok gitu. Dia tuh at least 500 plus plus gitu loh. So when I get it for like 450-ish or that 470, I was just like gitu, kayak am I like this stupid gitu. Disgrace to the family. Ya gitu, malu banget coy rasanya. Jadi di situ itu aku kayak aku ngeprint buku TOEFL setebel gini. Jadi ya waktu itu kan anak-anak kuliah nggak, ya duit ngepas dan lain-lain. Aku download buku kayak buku TOEFL yang tebel, dan aku bawa ke percetakan abang-abang fotokopi ya, aku print gitu. Yang mana aku latihan soal dari situ pelan-pelan, dan listeningnya kan itu harusnya buku TOEFL kalau yang ori ada CD-nya ya. Nah karena aku download dari itu, ternyata aku gak punya CD-nya, jadi kayak aku download terpisah kayak listening-listeningnya di mana di different website yang sometimes mungkin kayak listening gak nyambung gitu. Oh ini bukan file lah gitu, tau gak sih, kayak sebodoh itu dan setidak punya duit itu waktu itu. Jadi aku kayak ya udah tipikal kayak gitu, belajar pelan-pelan dari situ, dan lebih ke kalau untuk listening mungkin dari lagu dan film gitu, karena emang kebetulan aku nggak terlalu suka film-film Korea, aku nggak terlalu suka juga film-film Asia gitu, jadi emang aku nontonnya film-film barat. So kayak itu cukup ngebantu aku lah untuk aku berlatih. Nah aku rutin nggak setiap semester dan nggak setiap tahun juga ya, tapi kayak ya anyway kayak aku tes sampai kayak momen aku dapat kayak 520-ish, dan itu Syaratnya itu 520 ya. waktu itu syarat salah satu action yang aku apply itu I forgot sih actually. Is it like 450 or even 500? I don't even remember. But aku kayak pass beyond the threshold waktu itu. Jadi administration wise udah bisa banget, dan aku apply. Di situ sebenarnya aku nggak expect banyak karena kayak alright gitu, ya udahlah gitu. It doesn't hurt juga untuk apply. Jadi aku apply aja. Cuman waktu itu jujur zero expectation. Nah, pertama kali ya apply exchange ini ya waktu aku ke Poland gitu. Jadi itu ada salah satu beasiswa dari pemerintah EU gitu ya, namanya Erasmus. Nah jadi ya, dan begitu aku apply aku dapat, terus aku dapat gitu, dan kayak wow, a bit shock actually, but okay, congratulations to me gitu. Dan ya udah gitu, dan aku exchange lah, itu exchange pertama aku waktu aku ke Poland. Kemudian aku pulang balik lagi gitu ya, kuliah di Surabaya selama 1 semester, terus ada lagi another exchange opportunity buka. Dan kalau aku tuh prinsipnya kayak ya udah sih gas aja, tatak gitu kan, kayak arek Surabaya gitu kan, kayak tatak aja. Dan aku langsung apply lagi untuk exchange opportunity yang kedua ini ke Kanada gitu. Dan again kayak zero expectation, but kayak ternyata aku dapat lagi gitu. Dan di sini sebenarnya ada sedikit challenge, nggak semudah itu. Jadi aku tuh udah dapat offer letternya, oke aku keterima untuk exchange di Kanada, but turns out standarnya itu waktu itu beda, apa yang uni aku set dan yang uni di sana set gitu. Waktu di uniku itu syaratnya itu 500 or 520-ish, I forgot, but I pass it already, so aku bisa apply. Tapi turns out di sana di kampus ya mereka itu minta 550. Yes, they ask for 550. So mereka bilang kayak gini si Kanada itu, oke, lo boleh datang sini tapi lo ikutan kelas ESL, ESL, English for second language. Yeah, English for second language. Okay, so anyway guys, he was raised in Canada, so so he knows gitu ya. Oke. Nah, aku kayak jadi ESL itu 1 semester. Dan aku boleh ikut program exchange, dan aku pikir kayak what the fuck gitu kan. Waste of time, right? First, it be like waste of time. That means aku nggak bisa graduate on time for years gitu ya. 8 semester aku nggak bisa graduate on time. And second, kayak who's gonna fund my life that 1 semester? Karena scholarship ini cuma untuk 1 semester. Dan kalau aku nambah 1 semester lagi just for that English class, kayak who's gonna fund me gitu? Kayak gak ada duit coy. Jadi waktu itu aku kayak oke, gue harus ikut tes lagi gitu. Dan itu kayak waktunya sangat mepet banget karena waktu itu aku ada lomba juga. Jadi aku ada lomba waktu itu di US for 2 weeks, dan I really didn't have time untuk kayak tes TOEFL kapan. Dan tes TOEFL itu kan ada kayak setelah kita tes baru hasilnya itu keluar kayak sekian hari kemudian. So I really feel like it was so packed back then, but aku kayak oke, fuck off, aku ke US dulu, aku lomba dulu karena aku literally juga nggak ada. Dan untuk aku tes aku ngerasa I have to prep, I cannot just come to the test place and then kayak
do the questions without preparation gitu. Itu bikin aku kayak a bit it gives me a feelings that I'm not ready and it will impact my result as well. So waktu itu aku nggak mau tes, kayak yaudah fuck off, aku berangkat ke US, aku lomba. But then pulang dari US still I actually don't have time as well, and pulang dari US itu benar-benar graduation kakakku. So aku harus datang ke graduation dia, then aku tes TOEFL or kayak sebaliknya, I forgot. But it was like a very packed time, but I also didn't prep my TOEFL test actually, but I just came from the US, so I just feel like okay, it's like all that English thingy. Definitif ya nih. Yeah, English thingy is my mind already. So aku tes dan terus hasilnya itu langsung banget kayak 560. Where the threshold was like 550, result gue itu 560. It was like a bit unexpected, tapi emang ada improvement di part listening aku gitu. Maybe that's the impact of I was in the US for like 2 weeks. Immersive Yeah. learning. Yes, 2 weeks in the US. All I heard is just English, and all I speak also all just English. So kayak itu increase listening aku waktu itu. So nilaiku 560, dan itu aku boleh dan karena ada uni dia terima itu. Pada awal juga dia nggak terima karena kayak ini harusnya yang official, but kayak again that time aku nggak punya waktu sama sekali untuk official, karena untuk yang official TOEFL itu harus ada appointment, and then kayak apakah schedule available atau enggak gitu, and then resultnya pun kayak around kayak 1 or 2 weeks, dan aku ada deadline juga dari uni di Kanada. So kayak aku jelasin kalau sebenarnya aku nggak bisa tes yang official because of this, and then mereka ngerti dan mereka mau take that 560. So then I flew to Canada, and then kayak another one semester of exchange. And that's very impressive. Berarti dari in a matter of how many years then? 1 or 2 years then, from 450 to Yes, 560. Yes. Oh. It's sekitar 1 atau 2 tahun lah gitu. Tapi itu juga bukan yang aku tuh kayak selalu like everyday mengasah English, nggak juga. Itu kayak emang tipikal mepet-mepet kalau mau ujian. Tapi kayak mungkin kalau aku ngerasa kayak gini, when you really when you are longing for it gitu, the whole universe will try to help you to get that gitu aja sih. Because kalau dipikir-pikir lagi kayak it was quite impossible back then. Kayak aku ngerasa oh shit gitu ya, Englishku kayak seburuk ini ya ternyata gitu. Padahal kayak I feel like it's not, but then I just notice kayak my grammar itu kayak acak-acakan. Even now you still notice it like that gitu. So kayak gitu, agak mengagetkan, tapi kayak keinginanku itu jauh lebih besar daripada apa yang orang bisa kira mungkin ya. So kayak itu aku ngerasa mungkin itu yang bisa ngebawa aku ke beberapa hal yang a bit unexpected, I would say. That's very super. Then fast forward to today, right? Mm-hmm. Now, do you think those experiences that exchange experiences actually help you in getting a job here, or how did you actually get a job in Kuala Lumpur? I won't say it directly impact me to get a job here, but it really helped me to get my first job. It really helped me to land on my first job. Kenapa? Karena I would say itu tuh experience aku waktu aku di kuliah. Oke lah, bukan sombong atau apa. I now I notice it. It's beyond an average student experience. Mungkin ini juga pelajaran buat teman-teman yang masih kuliah, kayak emang kayak kuliah tuh jangan ngejar GPA doang deh. Emang pada akhirnya GPA itu kayak no one really see it. But does no one see it, or is it like seen? Well, for me as now as someone that work in a corporate and assessing some CV, I don't see the GPA. Even though like you put it there, it was like some people put it like 4.5 out of 5. Some people put it like 3.9 out of 4. To be honest, I don't care. Yeah, now I'm at that point. Like, I don't really see that. I see the experience. So, aku ngerasa kayak when I was in the college, I participated in a competition in the US, and then twice exchange, and both are scholarship. So, it's different now when you get a scholarship or when your parents has the capital. It's two different things, two different kind of competition. So, aku ngerasa kayak ternyata ini cukup membantu gue, karena
waktu aku interview untuk job pertamaku, I would say the HR itu really impressed with my experience. So kayak aku bisa bilang itu nggak direct impact on how I get a job here abroad in Malaysia, but it helped me to get my first job, in which ya mungkin ya help aku juga untuk aku bisa di sini sekarang kayak gitu. But lebih ke itu sih, kayak that different experience rather than the average student itu yang kayak orang tuh lebih appreciate kayak gitu. And that helped you to get your first job. Yes. What was your first job actually? So I was the assistant manager data scientist in one of the multinational bank gitu. Sebenarnya I got a job there karena aku participated di salah satu competition Ada hackathon. lomba lain. Yes, yeah. So again, when I was in uni, see, I cannot just I cannot just study, and then prep for the exam. No, I cannot. I'm not that kind of person gitu. Aku tuh nggak bisa diem, bisa aku bilang. Makanya aku minta sama Allah kan di awal kayak, yang aku tuh bisa ini itu, nggak terlalu ngoyo belajar doang, tapi GPA-nya masih oke lah, I would say gitu, masih bagus untuk disebut gitu. Nah, ya itu gitu, karena aku ngerasa belajar di kelas itu nggak tahu all that teori itu nggak, aku ngantuk gitu, aku bisa bilang gitu, kayak susah aja buat aku gitu, it's just not me gitu. Aku tuh kayak selalu belajar dari practically gimana sih gitu. Kalau aku kayak terus-terusan diinjek teori, aku juga nggak tahu how to process gitu. Mungkin ya that's the limitation of my brain lah, I would say gitu. Jadi cara aku belajar tuh ya dengan aku tahu ini impact-nya tuh akan digunakan jadi apa sih, dan aku tahu, then I can relate that theory to the practice. Tapi kalau kayak just teori, aku bingung dan ngantuk dan nggak paham apa-apa ujung-ujungnya gitu. So kayak aku sebenarnya aku belajar banyak juga di luar kelas gitu. Nah, aku ikut lomba dan I would say ya timku nggak menang sih waktu itu, but kayak we quite perform well lah, aku bisa bilang. Jadi dari situ itu bisa ngasih opportunity ke kita untuk at least get an interview spot di full time jobnya nantinya gitu. Nggak langsung, nggak pasti keterima. Emang di situ ada another assessment lagi. Cuman but at least it helped me to pass that CV stage lah kayak gitu. And how was it that first job, going to the second job, going to the next jobs process, and how do you think that helped in achieving this job in Malaysia? Well, sebenarnya kayak lebih ke aku udah ngerasa kayak ketika aku pindah itu berarti kayak mungkin aku tuh udah ngerasa kayak okay, I feel like I need to learn something beyond whatever that I can find here. So then I jump. Sebenarnya itu aja sih drivennya waktu itu. Dan kayak ya udah aku move gitu. Dan kemudian in my second job actually it was all quite nice and all gitu ya. I would say it's best experience so far gitu. Tapi aku emang di momen itu kayak aku tuh ngerasa pengen banget strongly apply job abroad. Jadi waktu itu aku apply ke banyak banget company abroad. Di via mana ya sebenarnya just via LinkedIn and the link of the company itself, so the website of the company itself. So I already know a few companies that I want to go to gitu. Dan aku keep monitoring their website and see what kind of vacancy that I have. So setiap ada role yang related dengan my capability gitu, aku tuh apply gitu. Dan emang apply-nya banyak banget. Dan sampai ada di satu tahun itu aku interview lah di around kayak 4 or 5 company. I get the chance to be interviewed gitu loh. Itu kayak wow juga. Walaupun ya again kayak nggak semuanya pass, tapi kayak okay, during that interview gitu I noticed that beberapa negara emang kayak ada preferensi dan mungkin dari sisi culture juga, so aku nggak lolos gitu. Dan untuk yang help me to land a job di Kuala Lumpur, sebenarnya aku sendiri nggak apply job di Malaysia gitu. That another 5 or 4 interviews itu di Europe. Ya kayak 2-3 of it itu di Europe dan 1 itu di Bangkok gitu. Jadi sama sekali sebenarnya nggak apply di Malaysia. Kemudian waktu
Maret 2023 kita main ke Kuala Lumpur dan emang main aja gitu kan, kita main Kuala Lumpur main aja dan kita ketemu salah satu temanku yang dulu colleague aku juga gitu di company sebelumnya. Jadi kayak dan dia kerja di Malaysia dan dia kayak dia nge-approach aku karena tempat dia kerja itu open untuk posisi lagi hiring gitu dan dia try to contact kayak few colleague yang dulu sama dia kayak gitu. Jadi ya itu sih. Dari situ aku kayak ya udah aku apply dan interview dan I got accepted and all that process was so fast. Kayak aku interview hari ini, besoknya langsung dikasih offer letter dan I have to decide within 24 hour. Iya, puyo. It was all so fast. Dan aku kayak, oke waktu itu kayak ya after kita juga discuss a lot dan ya after all discussions and considerations dan ya udah aku decide to move dan you're here as well. Itu sih. Right, and I think from that experience too, kita bisa belajar bahwa technical skill bukan segalanya ya. Kayak Yeah, you didn't land a job here because murni of your technical skills. yeah, I would say yes, There is relationship management and yes, the soft skills as well. yes. So it's not that it's not useful, but it might not be the main thing as well. You will need any other thing. Okay, so yang pertama karena temanku nge-refer aku itu, jadi aku at least udah pass that CV stage gitu. Karena kayak udah langsung di-refer dan langsung di-interview. Okay, during interview di sini ini nothing happen between referral karena itu emang udah pure interview result. Process. Yeah, and then my friends also not interviewed me. Here. Dan even dia pun nggak boleh berada di ruangan ketika aku interview gitu. Waktu itu emang interview online gitu. Nah, waktu interview what I see is that being assessed itu adalah first communication gitu. Emang di situ pun ada technical test yang kayak direct knowledge gitu ya, in a theory manner dan juga kayak live coding technical testnya gitu. Aku bisa bilang aku nggak perfectly ace it like all of it. Tapi mungkin emang dari sisi komunikasi yang aku bisa bawa itu gitu. Dan aku sendiri pun right now as an interviewer gitu ya, banyak kandidat-kandidat yang kayak technically okay I would say, tapi mungkin dari cara komunikasinya kurang oke dan mungkin ada part-part where you just see this person doesn't fit. Itu aja sih. So kayak emang technical capability it won't be the only thing that the user assess. It won't be and it will never be gitu. Jadi emang akan ada faktor-faktor lain gitu yang emang mereka assess. And sometimes when you are not accepted in that opportunity, it doesn't mean that you are bad and stupid or whatever is that. No, it doesn't mean that. Mungkin kayak emang ada faktor-faktor yang gak fit aja di company tersebut kayak gitu. So I would say ya aku pun bisa accepted di sini not 100% based on my technical capabilities gitu. Technically yes gitu. I don't come here with zero knowledge, no gitu. Tapi emang ada hal-hal lain yang di-assess gitu. Itu sih. Right. And how do you like it here so far? Okay, so far I like it here. Maybe like environment ini lebih diverse daripada kita di Jakarta, way more diverse. Why? Because kalau kita kerja di Jakarta, nggak banyak kita ngeliat expat, I would say. Dan expat itu mungkin kayak cuman ada di certain level dan certain company aja gitu. Dan mungkin expatnya juga terbatas hanya dari beberapa negara. Tapi kalau kita ngomong di Malaysia ini, di Kuala Lumpur especially, it's everywhere. Mana-mana ya. I would say everywhere. Dari berbagai macam Yes, negara. not only in my company, but I see it literally everywhere. So diversity itu something yang aku suka dan of course I learn a lot from there as well. And ya itu aja sih. Dan well culture wise everything nothing is shocking because it's same and kita juga udah beberapa kali kesini just for the sake of vacation. Dan your mom juga used to stay here for 7 years. So it's not something that very new. So it's just zero adaptation curve I would say gitu. But it's just okay. I just like it here. That's it. But then so your stories from sangat atas bawah naik. Yeah. What would you say would be
the biggest learning from your journey so far? The biggest learning, oke. Yang paling pertama, always dream big, so you will achieve big. Itu yang paling pertama. Don't think about the how. Don't think about the how. When you dream, just dream it. Don't think about the how. Kayak, oke, gimana ya? Oke, at the beginning, just dream it. But then second, you have to break it down as a how. Gitu. Dan break it down itu smaller action plan yang kayak harus detail. For example, many people want to do exchange while they were in the college, but they just don't know how. Nggak di breakdown ke action item sehingga ya emang nggak achieve jadinya gitu, nggak tahu gimana gitu. So kalau aku waktu itu aku breakdown kecil-kecil. Oke, gue mau exchange apa aja syaratnya, dan itu harus gue penuhi. 1 TOEFL, 2 IPK, 3 bla 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 bla, itu semua. Jadi itu jadi action item aku yang pelan-pelan aku achieve kayak gitu, pelan-pelan aku kejar kayak gitu. Jadi oke, you dare yourself to dream big, and then at the beginning mungkin nggak perlu dulu pikir how, tapi once kamu itu mimpi itu udah tertancap, dan kamu pikirin how, breakdown into small pieces sehingga kamu know you know how to achieve it. It's not kayak okay, you want a big dream and then you just blank and then somehow wishing that ya Allah does the magic dan kamu living the dream gitu, cannot gitu. Emang harus dikejar hal-hal itu. Jadi ya dream big and then think about the how, break down everything into an action plan gitu kan. Itu sih yang aku pelajarin gitu. Dan mungkin even kalau kamu punya long term dream yang kayak kamu tahu it's not a short term dream for you to achieve, that's okay, just keep dreaming it anyway, and pray for it, so it will happen eventually, don't know when. Wise words. There you have it, Sabila Margiriski.